Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Mariani dengan nomor NIM 2008107010. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5 kelas A. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan saya nikmat, yaitu dengan nikmat berkesempatan untuk mereview buku, dan pada hari ini dengan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tabiin tabiatnya, dan kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya hingga yaumil kiamah nanti, amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan hari ini saya, Rani Mariani, akan mereview buku yang bertema psikologi perkembangan. Penulis buku ini yaitu bernama Maya S. Dan pertama diterbitan itu pada tahun 2020. Mungkin bagi semua perempuan atau bagi semua orang tua, termasuk saya sebagai calon orang tua, sangat mengharapkan sekali anak yang pintar, berprestasi, yang berpendidikan, dan berkarakter apa yang orang tua atau apa yang kita inginkan. Maka bagaimana sih cara untuk mendidik anak, cara melihat perkembangan anak agar sesuai dengan keinginan kita, keinginan sebagai orang tua? Tentunya dengan seorang ibu, seorang orang tua mengamati anak, melihat anak dari anak bangun tidur sampai tidur lagi, memperhatikan dari satu hari 24 jam. Dengan demikian, seorang orang tua melihat semua. Dengan demikian, sebagai orang tua, ketika sudah mengamati, sudah melihat anak sejak bayi sampai sudah besar, maka perkembangan dan pertumbuhannya itu sesuai dengan keinginan kita, karena kita sudah mendidik dari mulai bayi sampai besar, sudah melihat, sudah mengamati agar anak tersebut berkarakter bagus dengan apa yang orang tua inginkan. Kalau seperti itu, berarti kan orang tua itu melihat, mendidik anak, mengamati dari tidur sampai tidur lagi. Otomatis orang tua itu kayak sebagai fasilitator, atau peran orang tua itu sangatlah penting, bukan? Ya, sangatlah penting peran orang tua, karena orang tua bisa memahami perkembangan kognitifnya anaknya, karena 24 jam ia melihat dan bersama anaknya. Terus orang tua sebagai fasilitator perkembangan anaknya, bagaimana nih sudah umur 1 tahun, sudah umur 2 tahun, apakah perkembangan anak itu ada? Contohnya anak itu sudah 2 tahun. Nah, apakah perkembangan anak itu sudah bisa berjalan? Apakah anak itu sudah bisa merangkak-rangkak begitu? Dan juga ada yang dinamakan itu golden age, atau usia emas anak dini. Kapan sih usia emasnya anak-anak? Golden age itu yaitu dari umur 0 sampai 8 tahun. Pada golden age ini sangatlah penting untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak, karena pada usia itu
pada usia golden age itu pembentukan sistem syaraf secara mendasar itu sudah terjadi, dari cara anak itu mendengar, dari cara anak itu memperhatikan, melihat orang tuanya. Itu secara sistem syaraf anak sudah peka terhadap orang tuanya. Ruang lingkup anak itu yaitu dari umur 0 tahun sampai 1 tahun itu bayi, dan 2 sampai 3 tahun itu balita, dan bermainnya yaitu 3 sampai 6 tahun, dan usia sekolahnya atau sekolah awalnya itu 6 sampai 8 tahun. Maka dari itu sangatlah anak membutuhkan stimulasi sesuai usianya dan kemampuannya masing-masing. Mengapa demikian seorang anak membutuhkan stimulasi dari kedua orang tuanya? Yaitu karena anak itu sangatlah penting akan pertumbuhan dan perkembangannya. Maka dari itu orang tua sebagai peran penting untuk prosesnya perkembangan dan pertumbuhannya anak tersebut. Nah, pertanyaannya, apa sih pertumbuhan dan perkembangan anak itu? Nah, itu adalah dua hal yang berbeda antara perkembangan dan pertumbuhan tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.